Assalamualaikum teman-teman, saya Ali Aristo, Cakap IT. Pada kali ini saya akan mencoba mereview sebuah power supply dari Armageddon, yaitu Armageddon Plus 600 RGB. Power supply ini memiliki kapasitas yaitu 600 watt. Oke teman-teman, langsung saja kita unboxing power supply ini. Sekadar. Oke, ini dia teman-teman, sudah kita unboxing power supply-nya. Kemudian dalam boxnya kita mendapatkan sebuah kartu ya dari Armageddon dan sebuah kabel power untuk daya power supply-nya. Nah, ini dia isi dalam kemasannya. Power supply-nya dibungkus oleh bubble wrap, dan dari bobotnya sepertinya lumayan berat ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini cukup bagus. Kemudian kabel-kabel yang tersedia pada power supply ini ialah satu piece 20 plus 4 pin untuk motherboard, kemudian satu piece 4 plus 4 pin CPU 12 volt, dan 5 piece power SATA, 3 piece power molek, dan 2 piece 6 plus 2 pin PCIe. Dan menurut saya power supply ini kalau dilihat dari kabel-kabelnya cukup kuat ya untuk menggendong VGA yang berkapasitas besar. Tapi kabelnya masih kabel konvensional ya teman-teman, masih kabel warna-warni, jadi tidak flat. Power supply ini memiliki fan ya 12 cm, kemudian sudah dilindungi oleh besi ya, jadi ada besi yang menutupi dari kipasnya. Dan power supply ini juga memiliki ventilasi untuk pembuangan panas dari power supply-nya. Jadi kinerjanya sudah bagus. Ini dia ring dari RGB-nya, dari lampu RGB-nya. Kemudian di power supply ini yang uniknya ada stiker 80 plus gold ya teman-teman ya. Tapi ya berbentuk stiker, tidak diprintkan langsung di box power supply-nya. Tapi setelah saya cek di webnya, 80 plus gold dari Armageddon ini ternyata benar-benar ada. Jadi sertifikat 80 plus goldnya memang ada, jadi tidak dibuat-buat ya teman-teman, tidak ditempel-tempel. Ini dia jenis-jenis lain dari 80 plus, dari wet sampai gold. Jadi teman-teman yang penasaran apa itu 80 plus, saya akan coba simulasikan dari contoh kasus ya penggunaan PSU dan penggunaan PC teman-teman. Contoh kasusnya, misalnya kapasitas dari power supply teman-teman yaitu 600 watt, kemudian memiliki efisiensi 60%, dan kebutuhan PC dari teman-teman yaitu 345 watt, maka listrik yang akan ditarik oleh PSU yaitu 575 watt. Jadi penggunaan PC teman-teman mubazir 230 watt. Listrik yang akan diubah menjadi panas atau dibuang percuma sebesar 230 watt. Tentu saja ini akan menjadi beban listrik yang cukup besar ya teman-teman. Kemudian kita lihat contoh kasus keduanya, yaitu kapasitas PSU teman-teman 600 watt dan memiliki efisiensi 80%, dan kebutuhan PC teman-teman yaitu 345 watt, maka listrik yang ditarik oleh PSU yaitu 431 watt, maka ini akan mubazir sekitar 86 watt.
dan listrik yang akan diubah menjadi panas atau dibuang percuma sebesar 86 watt. Tentu saja ini akan lebih hemat dari contoh kasus kita pertama, jadi bisa memangkas pengeluaran teman-teman untuk membayar tagihan listrik ya. Kemudian yang menarik bagi saya pada PSU ini adalah masa garansinya teman-teman. Jadi ada garansi 10 tahun, dan menurut saya PSU ini benar-benar berani memberikan garansi demikian. Berarti Amargendon yakin akan ketahanan dari PSU ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi kalau seandainya terjadi apa-apa pada PSU ini. Kemudian yang menarik ada RGB pada ring PSU ini yang membuat tampilannya akan semakin meriah. Tapi sayangnya ring RGB ini tidak akan terlihat apabila teman-teman memiliki casing PC yang ada cover PSU-nya. Kemudian saya sudah cek voltase dari masing-masing pin power PSU ini. Setelah pengecekan, voltasenya stabil di range voltnya. Dari 12 voltnya berada di 11,9 volt, 5 voltnya berada di 5 volt, 3,3 voltnya berada di range 3,4 volt. Jadi masih ada di batas toleransi 5%, yaitu batas bawah dan batas atas sebuah voltase. Pada saat power supply ini tidak menyuplai listrik ke PC, power supply ini mengonsumsi daya sebesar 8-11 watt atau rata-rata 10 watt. Kemudian yang menarik lagi bagi saya ialah extended voltase 170 volt sampai 240 volt. Ini adalah situasi ekstrim dari sebuah voltase, dan menurut saya PSU ini tidak perlu lagi ditambah dengan UPS atau stabilizer, karena power supply ini telah diklaim bisa bekerja optimal pada kondisi arus listrik yang tidak stabil. Berarti teman-teman bisa menghemat pengeluaran lagi untuk membeli sebuah stabilizer atau UPS. Jadi ada beberapa fitur lagi ya dari power supply ini, yaitu energi saving 80 plus gold tadi, dan smart fan. Jadi kipas ini akan lebih hemat, dia akan bekerja optimal apabila PC yang teman-teman gunakan dalam keadaan overload ya, atau bekerja ekstra. Serta 12 volt plus single rail. Armageddon mengklaim bahwa masing-masing kabel dari power supply ini memiliki kapasitas 12 volt dan 100% reliable kapasitor. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu review singkat saya mengenai power supply ini. Bagi teman-teman yang mempunyai komentar atau pendapat lain tentang power supply ini, silakan tulis di kolom komentar, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan tentang review ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini jika bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cakap IT.